Eh, oke, baik. Semangat pagi untuk kita semua ya. Oke, baik. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Tobing. Saya dari manajemen M1. Nah, jadi eh, adapun tujuan dari pembuatan video kali ini itu saya akan bercerita singkat atau mengulas sedikit terkait video yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin SCMM terkait hospitality management atau manajemen keramah tamahan. Nah, jadi untuk mengenal yang pertama kita ini terkait mengenal istilah hospitality yang mungkin ini masih asing ya. Nah, jadi sebagian besar mungkin masyarakat itu masih belum mengetahui ya, atau masih merasa asing dengan istilah industri hospitality. Nah, bahkan ada beberapa orang yang mengartikan istilah ini berkaitan dengan rumah sakit atau perhotelan. Nah, namun istilah ini tidak asing ya bagi yang sudah berkecimpung di dunia perhotelan atau pariwisata. Karena industri hospitality ini merupakan industri keramah tamahan, maka tak heran mereka mengetahui dengan detail terkait dengan industri ini. Nah, jadi berdasarkan video yang telah saya tonton, di situ bercerita terkait bagaimana caranya keramah tamahan itu diterapkan ya pada perhotelan, rumah makan, dan industri lainnya, industri hospitality lainnya. Nah, industri ini memang dikenal secara luas oleh masyarakat tuh sedari dulu ya. Sehingga bagi masyarakat yang tidak terjun di dunia perhotelan atau pariwisata ini tidak akan mengetahui istilah atau nama industri ini. Nah, industri keramah tamahan ini bukanlah suatu industri baru di bidang profesi atau pekerjaan. Industri ini juga itu sama dengan industri lain seperti transportasi, ekonomi, teknologi, dan sosial yang ada dan sudah ada sejak lama ya. Nah, jadi pada video tersebut itu membahas bagaimana caranya kita bisa melakukan keramah tamahan kepada konsumen atau pelanggan kita. Kemudian mulai dari cara penataan ruangan kalau istilahnya di perhotelan, kemudian untuk di rumah makan bagaimana caranya kita istilahnya menata meja, kursi, kemudian piring, serta bagaimana caranya kita bisa menarik pelanggan dengan keramah tamahan itu sendiri. Nah, jadi kembali lagi untuk industri hospitality di situ diceritakan bahwa itu merupakan bidang pekerjaan yang hanya berfokus untuk melayani semua tamu, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, dari jenis layanan yang lainnya semacam perhotelan atau restoran, travel, event, sampai dengan transportasi, itu kan. Nah, jadi pekerjaan dari sektor yang satu ini pada dasarnya itu memang berasal dari bidang studi perhotelan dan juga bisa disebut sebagai pariwisata. Nah, jadi untuk pada umumnya ya, definisi hospitality ini juga merupakan sebuah hubungan yang sudah terjadi dari antara tamu ya dengan tuan rumah, atau sikap yang ramah yang diberikan oleh tuan rumah kepada tamunya ya dengan cara yaitu memberikan pelayanan atau menerima tamu serta pengunjung dan juga orang asing. Nah, jadi industri ini itu bergerak dalam bidang eh, melayani tamu atau juga sudah bersangkutan dengan sikap keramah tamahannya. Nah, sektor industri dalam bidang yang satu ini itu sangat luas sekali ya. Jadi bukan hanya dari bidang perhotelan saja seperti yang saya ceritakan tadi. Ada banyak sektor yang spesifik dan juga relevan dari berbagai konsentrasi semacam kuliner, travel, dan juga touring event dan hospitality management. Nah, sektor yang satu ini juga sudah tersedia ya berbagai area dengan berbagai profesi. Biasanya kita juga biasa menjumpai sikap keramah tamahan, salah satunya itu di rumah sakit. Nah, walaupun rumah sakit ini tidak termasuk ke dalam industri keramah tamahan, akan tetapi manajemen rumah sakit ada yang menggunakan ilmu dari keramah tamahan ini atau hospitality management ini. Nah, selain itu, jadi sikap keramah tamahan juga akan ditemui di pasar, bank, SPBU, minimarket, dan juga tempat yang lainnya. Itu juga merupakan sejumlah tempat yang menerapkan manajemen keramah tamahan.
Nah, dengan demikian, jika hospitality diterjemahkan sebagai keramah tamahan, ya berarti industri hospitality itu bisa diartikan menjadi sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keramah tamahan antara tamu dengan pemilik atau juga tuan rumah. Jadi bidang yang satu ini sudah mengutamakan pelayanan pelanggan. Nah, jadi di bidang manajemen perhotelan, untuk kepuasan pelanggan ini adalah kunci utamanya, ya. Dan tujuan utamanya ini adalah memastikan pengalaman pelanggan sebaik mungkin. Oleh karena itu, khusus manajemen perhotelan ini harus mengajarkan hard skill yang berfokus pada profesional atau penetapan harga kamar, pengendalian biaya, akuntansi, penjadwalan, dan lain-lain. Nah, serta soft skill yang terkait dengan cara seseorang bertindak dan berinteraksi dalam lingkungan profesional. Nah, untuk pelatihan soft skill itu sangat penting dan itu harus dilakukan. Dan itu bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikannya, itu memang sudah ada pada sekolah terkait apa itu hospitality management. Jadi di situ ada sekolah yang tersendiri yang mengajarkan bagaimana caranya, tata cara keramah tamahan itu bisa kita aplikasikan, bisa kita implementasikan dalam menjalankan sebuah usaha. Nah, jadi di situ dijelaskan pada video tersebut bahwasannya manajemen keramah tamahan atau hospitality management ini bukan hanya kita gunakan di bidang industri, namun juga kita akan menggunakannya di dunia sosial kita sehari-hari ketika kita beradaptasi, karena di situ adalah berbicara bagaimana caranya kita beramah tamah, ya, beramah tamah kepada sesama kita. Anggap saja kalau kita tidak bisa beramah tamah atau tidak ada keramah tamahan di antara kita dengan sesama, apa jadinya? Nah, jadi di situ pada video yang saya tonton tersebut itu jelas sekali menerangkan bagaimana caranya keramah tamahan itu dilakukan. Nah, jadi mulai dari salam kita ketika bertemu dengan tamu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan sambutan kepada tamu tadi kan, atau menawarkan suasana itu, baik kalau misalkan di perhotelan tuh suasana rumah yang jauh misalnya dari rumah, dan kata ini juga berasal dari kata Little Prince, ya. Di situ dijelaskan jadi bagaimana caranya kita, istilahnya tuh intinya kita bagaimana caranya bisa menarik hati pelanggan, ya. Di situ dijelaskan. Nah, bagaimana cara menarik hati pelanggan dan bagaimana caranya kita bisa memberikan kesan terbaik bagi pelanggan yang berkunjung di hotel kita atau di rumah makan kita. Nah, jadi di situ tuh bukan hanya di perhotelan tadi juga dibahas di situ kan. Jadi di situ juga ada istilahnya bagaimana keramah tamahan itu diterapkan pada rumah makan, ya. Bagaimana caranya hospitality management itu diterapkan pada rumah makan. Nah, jadi keramah tamahan di situ tuh dijelaskan bukan hanya keramah tamahan istilahnya dari tutur kata kita, perilaku kita, tetapi juga dari bagaimana kita mendesain rumah makan itu supaya menjadi daya tarik bagi konsumen untuk bisa datang ke tempat kita. Nah, jadi mulai yang menjadi basicnya di situ adalah bagaimana penataan interiornya di dalam ruangannya, dan dari itu entah itu kursinya, mejanya, dan segala perlengkapan makan yang ada di situ. Dan situ juga dijelaskan ada berbagai macam triknya, ya. Berdasarkan apa yang saya tonton, ada berbagai macam trik untuk bisa istilahnya mendekor atau membuat tampilan meja makan itu menjadi lebih menarik dengan tatanan dan susunan daripada piring, sendok, serta cangkir yang digunakannya itu bisa tertata rapi. Dan di situ juga cara pengerjaannya itu sangat detail mungkin dijelaskan tanpa ada istilahnya itu kekeliruan, karena itu benar-benar dipelajari dari basic awal hingga terampil di situ diajarkan. Nah, kemudian di situ juga diajarkan bagaimana cara memasak. Nah, bagaimana cara memasak dengan timer dan ketepatan serta cita rasa yang bisa memberikan istilahnya tuh pelanggan tuh menjadi daya tariknya.
untuk bisa kembali berulang di situ tuh. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat saya terkait video yang saya tonton yang telah diberikan oleh Bapak Adi Musani SMM. Saya ucapkan terima kasih.
nama saya Veronica Nini Winanga dengan NIM 2110417305. Saya dari kelas M1. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari video yang sudah ditampilkan oleh Bapak Ade Mursalim sebagai tugas individu mata kuliah Hospitality Management. Adapun ringkasan video yang sudah saya ringkas dan yang sudah saya tonton, yaitu video tersebut membahas manajemen di industri perhotelan, fokus pada manajemen perencanaan, kepegawaian, dan kepemimpinan. Manajemen perhotelan melibatkan pelatihan dalam sumber daya manusia dan layanan pelanggan. Perlu diketahui adanya perencanaan yang baik dan pemahaman tentang berbagai departemen dan fungsi dalam industri perhotelan. Pengorganisasian dalam manajemen perhotelan melibatkan identifikasi kegiatan dan pembagian kerja dalam hotel yang besar. Penting untuk memiliki tujuan dan rencana tindakan dalam industri perhotelan. Manajemen perhotelan melibatkan semua aspek, mulai dari layanan makanan dan minuman hingga manajemen acara. Program ini memberikan landasan untuk memasuki industri dan pengalaman praktik melalui magang. Program ini cocok bagi siapa saja yang tertarik pada industri perhotelan. Dengan peluang kerja di berbagai bidang, program ini juga menawarkan fleksibilitas dengan kelas siang, malam, online, dan hybrid. Mahasiswa dapat transfer kredit ke industri lain untuk melanjutkan pendidikan. Pemimpin sukses dalam industri ini adalah yang melayani dan memahami kebutuhan orang lain. Program ini memberikan jaringan dan peluang praktik, membantu mahasiswa mengejar karir yang diinginkan. Program ini menghadirkan pengalaman langsung dalam merencanakan acara dan manajemen hotel mempersiapkan mahasiswa untuk berhasil di industri perhotelan. Perhotelan juga merupakan industri yang berorientasi pada layanan kepada tamu. Semua karyawan yang berinteraksi dengan tamu harus diberi pelatihan yang baik. Budaya pelayanan harus ditanamkan dalam lingkungan hotel. Perubahan adalah konstan, jadi penting untuk bisa beradaptasi. Sebagai seorang pemimpin di industri perhotelan, kita perlu memiliki arahan dan kualitas kepemimpinan, etika, nilai, dan prinsip moral yang tinggi adalah penting sebagai seorang pemimpin. Kode etik
harus diikuti untuk mencapai kesuksesan dalam industri perhotelan. Jika tidak, kita akan ditakdirkan untuk gagal. Itu pentingnya manajemen dalam industri perhotelan. Perhotelan adalah industri yang sangat besar di mana banyak orang berinteraksi dengan mereka. Itu dalam kehidupan sehari-hari mereka, apakah mereka pergi ke restoran, hotel, hingga acara hiburan dan menjadi mahasiswa di Universitas Arkansas dan Departemen Perhotelan. Benar-benar memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai bidang yang dapat mereka bangun dalam karir, baik itu di restoran atau kasino atau di industri musik atau umum sebagai manajer acara dan program perhotelan. Di sini memberi mereka banyak jaringan dan peluang praktik yang memungkinkan mereka menemukan karir yang sangat mereka sukai. Program keramah tamahannya sangat ramah dan rasanya seperti berada di rumah sendiri bagi mereka yang berasal dari luar kota dan mereka datang ke sini dan semua orang mengenal satu sama lain seperti pada tingkat pribadi dan bukan hanya seperti angka dalam sistem, dan mereka tahu mereka seperti ingin melakukan sesuatu dengan layanan pelanggan dan acara. Jadi itulah mengapa mereka mengambil program perhotelan, karena mereka ingin menekuni manajemen acara. Itu benar-benar hanya banyak pengalaman langsung seperti mereka harus merencanakan acaranya. Acara besar yang dilakukan para siswa setiap tahun, dan kemudian mereka juga mengadakan acara lokal di kota dan kemudian mereka juga mengadakan kelas memasak semuanya dari awal hingga akhir, menghubungi vendor, sponsorship, pemasaran detail yang disiapkan, meruntuhkan semua hal-hal yang bersatu untuk mewujudkan sebuah acara. Sistem pelatihan semuanya berkisar pada perhotelan serta pelayanan, sehingga budaya pelayanan ini perlu ditanamkan ke dalam lingkungan hotel, dan semua orang perlu tahu apa sebenarnya yang diharapkan dari mereka sebagai seorang budaya. Kamu tahu, melayani dan maju dalam perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan dalam hidup. Kita akan stagnan dan berada di posisi kita saat ini beberapa tahun ke depan. Jadi cobalah untuk berubah sebanyak-banyaknya yang kamu bisa, fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap perubahan sekarang. Jika kita ingin mengambil peran manajerial di industri perhotelan, kita harus memiliki arahan dan kualitas kepemimpinan tertentu. Jadi mari kita lihat apa saja hal-hal tersebut, sehingga kita perlu memahami diri kita sendiri sebagai seorang monitor, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai seorang manajer. Apa sebenarnya diri kita? Jadi sadarilah, pahami organisasi kita, tetapkan tujuan serta berikan arahan kepada orang-orang sebagai pemimpin. Orang-orang memandang kita sebagai manajer. Jadi
oleh karena itu menjadi penting bagi kita memberi mereka arahan yang tepat. Mengakui kinerja sebagai seorang pemimpin menjadi sangat penting untuk memiliki kata-kata yang baik, dan kita tahu mengenali dan memberi pengarahan kepada orang-orang yang bekerja dengan sangat baik atau yang berkinerja baik, bersikap fleksibel, dan bersedia menyesuaikan diri dengan situasi dan skenario yang berbeda dengan baik. Dan pengarahan mempunyai etik tertentu. Jadi sebagai seorang pemimpin kita perlu mengikuti hal tertentu. Kita tahu kode etik atau etika atau nilai-nilai yang harus menjadi bagian dari diri kita sendiri, yang tertanam dalam diri kita. Peraturan dan ketentuan itu harus menjadi sesuatu yang kita patuhi, karena kita perlu menjalankan apa yang dikatakan sebagai seorang pemimpin. Barulah orang-orang akan mengikuti kita. Nilai-nilai adalah suatu yang kita harus miliki, moral dan prinsip kita sendiri. Kita harus diperbaharui sepenuhnya serta prinsip-prinsip moral kita. Kita perlu tahu apakah sebagai seorang pemimpin kita adalah bagian integral yang jujur, berorientasi pada layanan, atau tidak. Ada praktik etik, jadi kita ada kecurangan atau tidak, melakukan hal-hal yang salah. Etika adalah apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang memperhatikan kita, dan oleh karena itu sangat penting untuk jujur tentang hal itu. Dan aturan perilaku, kita perlu memiliki peraturan dan kode etik tertentu dalam lingkungan kerja sebagai manajer atau pemimpin. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Dalam pembelajaran ini saya dapat mengetahui bagaimana menjadi seorang pemimpin dan bagaimana menjadi seorang yang memiliki karakter pemimpin dalam dunia perhotelan, dan harus memiliki sikap keramah tamahan, dan juga kita harus memiliki kepribadian yang baik, yang memiliki moral dan etika yang baik. Dari belajar hospitality ini kita akan mengetahui gimana caranya kita akan berorientasi dalam dunia perhotelan dan layanan perhotelan. Yang harus dipersiapkan yaitu mental kita untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, yang ramah dan tamah. Kita juga akan belajar tentang di bidang pelayanan, yang pengantar makanan sebagai pelayan, dan juga kita akan belajar tentang perkokian, yang masak-masak, dan kita juga akan belajar gimana caranya melayan tamu dengan baik, menyambut tamu dengan baik, dan kita juga akan diajarkan gimana cara penyampaian kata dan tutur kata yang baik dalam menyikapi sikap pelanggan yang kita tidak tahu gimana sikap pelanggan terhadap restoran kita, atau gimana sikap pelanggan yang datang di perhotelan yang tempat kita bekerja. Kita juga akan belajar di bidang administrasi, staf hotel, dan berbagai pelayanan yang
ada di perhotelan. Selain itu, di sini saya juga dapat pembelajaran gimana kita harus menyiapkan diri untuk terus menjadi pribadi yang memiliki sikap keramah tamahan dan memiliki etika yang baik kepada siapapun, dimanapun. Karena melalui sikap kita akan dipandang orang dengan baik. Jika kita tidak memiliki etika yang baik, maka orang-orang tidak akan mempercayai kita. Dimana jika kita bekerja di suatu hotel dan kita memiliki sikap yang judes dan tidak memiliki keramah tamahan, maka orang atau pelanggan itu tidak akan datang kembali di perhotelan yang tempat kita bekerja. Maka dari sekarang marilah kita belajar gimana sikapnya untuk menjadi pribadi yang memiliki sikap keramah tamahan. Mungkin cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Riko Diaswili. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hospitality management. Jadi manajemen hospitality adalah bidang multifaset yang mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk layanan makanan, minuman, manajemen bisnis, dan koordinasi acara khusus. Program ini juga memberikan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis melalui kombinasi magang dan kegiatan langsung. Pengalaman praktis ini penting untuk pengembangan keterampilan, memungkinkan siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Kurikulum mencakup berbagai bidang studi seperti apresiasi, layanan pelanggan, dan manajemen krisis. Mahasiswa akan diajarkan banyak hal mengenai perhotelan, termasuk juga tentang table manner. Jadi bagaimana kita menyajikan makanan untuk tamu dengan cepat dan memberikan pelayanan terbaik agar mereka merasa senang. Jadi lulusan dari program manajemen perhotelan siap untuk berbagai peran dalam industri ini, seperti manajer makanan dan minuman, manajer umum, dan koordinasi acara. Peran ini tersedia di berbagai tempat termasuk hotel, restoran, dan kasino, menunjukkan jangkauan dan pentingnya industri ini. Kurikulum program ini fleksibel, mencakup kelas tradisional dan offline, serta dirancang untuk memfasilitasi transfer kredit untuk pendidikan lanjutan. Fleksibilitas ini memastikan siswa dapat melanjutkan pendidikan dan mengembangkan karir sesuai dengan tujuan mereka. Sebagai contohnya, mahasiswa di Santo Luis Community College, mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan profesional industri dan membangun jaringan di berbagai bidang tanpa komitmen langsung. Banyak mahasiswa menggabungkan gelar mereka dengan seni baking dan pastry atau kuliner untuk membuka usaha mereka sendiri. Program ini ditawarkan dalam format tatap muka, offline, dan hibrida, serta dapat ditransfer ke institusi 4 tahun untuk melanjutkan pendidikan. Industri perhotelan terkenal dengan penekanan pada kepemimpinan pelayanan dan layanan pelanggan yang luar biasa, yang merupakan komponen penting untuk sukses di bidang ini. Industri ini juga menawarkan beragam peluang karir, menjadikannya pilihan menarik bagi individu yang mencari pertumbuhan dan stabilitas dalam kehidupan profesional mereka. Keterampilan seperti kerja sama tim, fleksibilitas multitasking, dan manajemen krisis dikembangkan sepanjang program, membekali siswa dengan alat yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam karir yang mereka pilih. Selain mendapatkan pengalaman dan membangun jaringan yang profesional, siswa dalam program manajemen perhotelan memiliki potensi untuk membuka bisnis mereka sendiri. Jadi mereka memiliki aspek kewirausahaan yang menarik untuk memulai usaha di sektor perhotelan. Karir ini di bidang berkisar dari mengelola hotel hingga merencanakan acara besar dengan banyak peluang untuk kemajuan dan stabilitas. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk berkembang dari industri.
memastikan lulusan siap untuk berbagai peran profesional dengan menyediakan pelatihan komprehensif yang menggabungkan pengetahuan teoritis dengan aplikasi praktis. Program manajemen mempersiapkan siswa untuk tuntutan dinamis yang selalu berubah di industri ini. Persiapan ini berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan keseluruhan sektor perhotelan global yang telah menjadi industri utama di seluruh dunia. Sekian saja dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 21104173616. Saya dari kelas M1 angkatan 21. Baiklah, di sini saya akan bercerita mengenai tugas yang diberikan Pak Adi Mursalim. Manajemen perhotelan adalah segalanya, mulai dari layanan makanan dan minuman hingga bekerja di Highwood, hingga kelas teori seperti bisnis, bekerja di meja depan hotel dan acara khusus, semuanya perlu diketahui. Bertujuan manajemen perhotelan program adalah program 65 jam kredit yang menyambut siswa yang memasuki atau ingin memasuki industri perhotelan, di mana program ini memberikan mahasiswa landasan untuk mulai melanjutkan dan maju dalam posisi mereka saat ini atau di masa depan. Siswa dapat bekerja di berbagai segmen dalam industri perhotelan, yang mana mereka memiliki hotel, mereka memiliki makanan dan minuman yang mencakup restoran, toko roti, pekerjaan yang berhubungan dengan perjalanan, ada tempat olahraga, ada juga kasino yang menawarkan banyak peluang di area Estee Lauder. Ada banyak pekerjaan yang dapat dilakukan di Yuha di industri semacam ini. Jadi, menurut saya, mengambil kelas-kelas ini akan sangat membantu kita di masa depan. Siswa harus memilih manajemen perhotelan di Estee Lauder Community College karena memberikan mereka kesempatan untuk bekerja dengan industri profesional dan jaringan industri yang mereka pilih untuk ditekuni dalam memberikan mereka kemampuan untuk terpapar ke berbagai bidang tanpa harus memiliki komitmen tersebut. Banyak siswa menggunakan gelar mereka dalam koordinasi dengan gelar seni kue dan kue serta kuliner untuk membuka usaha mereka sendiri. Nah, di sana mereka mempunyai beberapa orang yang menyarankan ini untuk kita, dan Yuha harganya terjangkau, direncanakan dengan sangat baik, dan mereka memberikan kita langkah demi langkah rencana sepanjang waktu. Mereka juga menawarkan kedua kelas tatap muka tradisional siang dan malam, dan kita juga memiliki banyak kelas manajemen perhotelan dalam format online atau hibrid. Perhotelan adalah industri yang sangat besar, di mana banyak orang berinteraksi dengan mereka. Itu adalah kehidupan sehari-hari mereka, apakah mereka pergi ke restoran, hotel, hingga acara hiburan, dan menjadi mahasiswa di Universitas Arkansas dan Departemen Perhotelan. Ini benar-benar memungkinkan saya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai bidang yang dapat saya bangun dalam karir, baik itu di restoran, atau kasino, atau di industri musik, atau sebagai manajer. Acara dan program perhotelan di sini memberikan saya banyak jaringan dan peluang praktik yang memungkinkan saya menemukan karir yang sangat saya sukai. Ada juga program keramah tamahannya yang sangat ramah dan rasanya seperti berada di rumah sendiri bagi saya yang berasal dari luar kota, dan saya datang ke sini dan semua orang mengenal satu sama lain seperti pada tingkat pribadi dan bukan hanya seperti angka dalam sistem. Dan saya tahu seperti ingin melakukan sesuatu dengan layanan pelanggan dan acara. Jadi itulah mengapa saya mengambil program perhotelan, karena saya ingin menekuni manajemen acara. Itu benar-benar hanya untuk pengalaman langsung, seperti kami harus merencanakan acaranya. Acara besar yang dilakukan para siswa setiap tahun, dan kemudian kami juga mengadakan acara lokal di kota dan kemudian kami juga mengadakan kelas memasak, semuanya dari awal hingga akhir.
menghubungi vendor sponsorship, disiapkan meruntuhkan semua hal-hal yang bersatu untuk mewujudkan sebuah acara saat ini. Menurut saya, manajemen perhotelan sangat cocok untuk orang Filipina karena dikenal sebagai orang yang ramah. Bekerja di perhotelan mengajarkan kita untuk berpikir cepat, menyelesaikan situasi yang muncul dengan cepat, dapat lingkungan yang serba cepat juga. Peningkatan berkelanjutan pada keterampilan tertentu seperti mempelajari bahasa tambahan. Hal ini mungkin perlu dilakukan tergantung pada posisi yang kita lamar, sehingga selalu merupakan investasi yang bagus untuk memiliki lebih dari satu bahasa, terutama jika kita ingin berkembang di industri perhotelan dan menempatkan diri kita di depan orang lain ketika melamar pekerjaan. Bahasa kedua penting tidak hanya untuk posisi manajemen dan resepsionis, tetapi juga untuk personel rumah tangga dan restoran. Hal ini berguna ketika kita menerima tamu asing di hotel kita. Hal ini memungkinkan kita untuk memenuhi permintaan tamu dengan cepat tanpa harus menghubungi manajemen untuk turun tangan dan menjadi perantara bagi kita, sehingga para tamu akan menghargainya dan pada gilirannya akan menerima kita sebagai referensi ketika dia membutuhkan sesuatu untuk mendapatkan tip kursus kita untuk pembantu rumah tangga dan server berisi modul eksklusif untuk mengajari kita kata-kata dan ungkapan utama menggunakan aktivitas rutin, yang mana profesi ini dalam bahasa Spanyol. Seringkali manajemen hotel pertama-tama akan melihat staf mereka yang ada untuk mengisi posisi yang kosong dan menawarkan promosi ini kepada karyawan, sehingga ini akan menonjolkan dan memiliki catatan kinerja dan keunggulan serta pelayanan yang luar biasa dalam tugas sehari-hari mereka. Itulah mengapa ada baiknya berinvestasi dalam kursus online. Ini adalah cara cepat dan mudah untuk kita meningkatkan keterampilan bersiap untuk promosi kita. Baiklah, setelah saya menyampaikan materi yang tadi, saya akan melanjutkan dengan bernyanyi. Semoga terhibur, selamat menonton. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, kadang sejenak, agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan kelengan rinduku, berbancengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter, namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya tanpa rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana,
rasakan celengan rinduku berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Presia Gelin, NIM 21104-17332, kelas M1, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Hospitality Management. Baik, di sini saya akan membacakan video yang Pak Adi kirim di GC. Manajemen perhotelan adalah segalanya, mulai dari layanan makanan dan minuman, hingga bekerja di Hickwood, hingga kelas teori seperti bisnis bekerja, di meja depan hotel dan acara khusus, semuanya perlu diketahui. Favorit saya saat ini adalah anggur. Saya adalah kelas apresiasi roh, sangat mudah untuk dipahami ketika saya memiliki guru yang hebat. Mereka tahu apa yang mereka bicarakan, mereka tahu apa yang akan saya temui dan apa yang perlu saya ketahui dalam peran manajerial. Kami memiliki program magang, jadi selama musim panas, saya mendapatkan pekerjaan di industri dan membantu mengajari saya lebih banyak keterampilan. Saya berharap untuk mengembangkannya jadi manajer makanan dan minuman atau manajer umum sebuah restoran adalah tujuan saya semuanya. Bertujuan manajemen perhotelan, program ini adalah program 65 jam kredit yang menyambut siswa yang memasuki atau ingin memasuki industri perhotelan. Program ini juga memberikan siswa landasan untuk memulai dan melanjutkan dan maju dalam posisi mereka saat ini atau di masa depan. Siswa dapat bekerja di berbagai segmen dalam industri perhotelan. Kami memiliki hotel, kami memiliki makanan dan minum yang mencakup restoran, toko roti, pekerjaan yang berhubungan dengan perjalanan. Ada tempat olahraga, ada juga kasino yang menawarkan banyak peluang di area Santo Laus. Ada banyak pekerjaan dalam pekerjaan yang dapat saya lakukan di industri semacam ini. Jadi menurut saya, mengambil kelas-kelas ini akan sangat membantu saya di masa depan. Apakah saya ingin mengambil jurusan kuliner atau ingin mengambil jurusan perhotelan dan manajemen? Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Mendua.
Sekian, terima kasih.